Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di info channelku. Halo, bagaimana kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Seperti biasanya, beberapa video ini kita akan membahas soal pendidikan agama Islam kelas 5 pelajaran 4. Namun sebelum lanjut video, jangan pernah lupa untuk selalu berdoa agar pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik. Kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Pengertian puasa secara bahasa artinya: A. Memberi, B. Menahan, C. Mencoba, dan D. Meminta. Dan jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah menahan, B. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua. Dalil yang menunjukkan perintah untuk berpuasa terdapat di dalam A. Quran Surat Al-Baqarah ayat 180, B. Quran Surat Al-Baqarah ayat 181, C. Quran Surat Al-Baqarah ayat 182, dan D. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Dan jawaban yang tepat adalah D. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Selanjutnya di pertanyaan ketiga, berikut yang bukan termasuk syarat wajib puasa adalah A. Berakal sehat, B. Suci dari najis, C. Balik atau dewasa, dan D. Kuat berpuasa. Perhatikan, itu adalah bukan, dan jawabannya adalah suci dari najis, B. Untuk pertanyaan yang keempat, berikut yang bukan termasuk hal-hal yang membatalkan puasa adalah A. Muntah dengan sengaja, B. Murtad atau keluar dari agama Islam, C. Haid atau nifas, dan D. Membaca buku. Jawaban yang benarnya adalah D. Membaca buku. Selanjutnya masuk di pertanyaan yang kelima. Amalan di bulan Ramadan selain puasa wajib kita juga dapat melakukan A. Tidur seharian, B. Jalan-jalan ke pasar, C. Tadarus Al-Quran, dan D. Makan-makan di siang hari. Dan jawaban yang paling benar adalah Tadarus Al-Quran, C. Selanjutnya pertanyaan yang keenam. Berikut yang termasuk rukun puasa adalah A. Suci dari haid dan nifas, B. Mumawiyij, C. Niat, dan D. Meninggalkan makan. Dan jawaban yang benarnya adalah niat. Selanjutnya di pertanyaan yang ketujuh, orang yang tidak berpuasa dapat menggantinya dengan A. Membayar pajak, B. Membayar fidyah, C. Membayar zakat, dan D. Membayar upah. Dan jawaban yang paling tepat adalah dengan membayar fidyah, B. Selanjutnya di pertanyaan yang nomor 8. Salat tarawih sebaiknya dilakukan dengan A. Sendiri-sendiri, B. Bersama-sama, C. Munfarid, dan D. Berjamaah. Maka jawaban yang benarnya adalah D. Berjamaah. Selanjutnya di pertanyaan yang nomor 9. Orang yang tidak boleh berpuasa diantaranya adalah A. Orang kaya, B. Orang miskin, C. Orang sakit, dan D. Orang sehat. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Orang sakit. Selanjutnya di pertanyaan yang ke-10, salah satu cara untuk mengetahui bulan Ramadan adalah A. Dengan ilmu hisab atau ilmu perhitungan, B. Melihat matahari terbenam, C. Melihat matahari terbit, dan D. Dengan menabuh beduk. Maka jawaban yang benarnya adalah A. Dengan ilmu hisab atau ilmu pengetahuan. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 11 sampai 15, isilah titik-titik ini. 11. Niat termasuk titik-titik puasa, dan jawabannya niat termasuk ke dalam rukun puasa. Yang nomor 12, kita dilarang berpuasa pada tanggal 11, 12, dan 13 bulan haji. Tanggal tersebut disebut juga hari tasyrik. Nah, nomor 13, puasa dalam bahasa Arab disebut juga titik-titik atau titik-titik, yaitu saum atau disebut juga siam. Yang nomor 14 adalah membaca Al-Quran secara tartil dengan tajwid dan makhraj yang benar atau dengan bacaan yang fasih disebut dengan tadarus. Cerdas dan dapat membedakan antara yang baik dan buruk disebut mumayyiz atau tamyiz. Selanjutnya silakan jawab untuk di nomor 16. Sebutkan arti puasa menurut bahasa Arab dan menurut ajaran Islam. Jawabannya adalah menurut bahasa Arab, puasa artinya menahan diri dari segala sesuatu. Dan menurut ajaran Islam, puasa artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat.
Selanjutnya di pertanyaan nomor 17, sebutkan amalan yang dapat dilakukan di bulan Ramadan. Jawabannya adalah yang pertama salat tarawih berjamaah, B salat tadarus Al-Quran, dan D memperbanyak sedekah. Selanjutnya di nomor 18, sebutkan syarat sah puasa. Jawabannya syarat sah puasa adalah 1. Islam, kedua berakal, ketiga mumanjij atau tamyiz, dan keempat suci dari hadis dan nifas. Yang kelima dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa atau di dalam bulan Ramadan. Selanjutnya di nomor 19, sebutkan manfaat puasa Ramadan. Yang pertama adalah ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua melatih kejujuran, yang ketiga menanamkan rasa kasih sayang, yang keempat sehat jasmani dan rohani, yang kelima melatih kesabaran. Dan sekarang pertanyaan nomor 27, apa yang dimaksud dengan fidyah? Bagaimana caranya? Jadi fidyah adalah denda sebagai ganti bagi orang yang tidak mampu melaksanakan puasa. Caranya dengan memberi makan setiap hari kepada orang yang fakir atau miskin. Fidyah tidak berupa beras atau makanan pokok. Fidyah bisa berupa beras atau makanan pokok yang mengenyangkan. Demikian contoh soal untuk kelas 5 pembelajaran 4 untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.